saya dalam kegiatan wawancara ini. Ini adalah kegiatan kami Pak ya. Tadi Bapak sudah diwawancara oleh Ibu Selvi. Jadi sekarang giliran saya sebagai tagihan tugas kami sebagai calon guru penggerak ya Pak ya. Seperti yang Ibu Selvi ajukan tadi Pak, pertanyaan-pertanyaannya hampir sama. Ya mungkin sama sih, bisa dikatakan sama. Tapi mungkin beda, nanti tugas kami kan pasti sendiri-sendiri ya. Jadi sendiri nanti kesimpulan yang kami buat pasti juga beda, mungkin dalam tatanan bahasanya mungkin juga beda gitu ya Pak ya. Yang seperti kita ketahui bersama Pak ya, di sekolah kita ini kan pasti banyak nih Pak terjadi permasalahan, tidak hanya di sekolah kita aja, bahkan di sekolah yang lain juga pasti banyak terjadi masalah gitu ya Pak ya. Yang ini ingin saya tanyakan nih Bapak, bagaimana selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan yang merupakan rujukan moral? Ya, kalau untuk mengidentifikasi untuk dilema etika dan rujukan moral tadi, itu terkait kalau saya pribadi itu melakukan semacam pengamatan tersendiri kepada teman-teman, lihat sendiri apa yang menjadi dilema untuk saya, itu baik dalam kegiatan proses penilaian untuk teman-teman guru. Nah, dan untuk rujukan moralnya tadi, itu juga tidak terlepas dari pengamatan juga, tapi ada beberapa pertimbangan lain yang menjadi catatan untuk saya pribadi seperti itu. Berarti Bapak melakukan pengamatan dulu Pak ya, terhadap permasalahan yang terjadi, apakah dia masuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Baik, kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Ya, kalau untuk mengambil keputusan, yaitu pertama tadi yaitu kita melaksanakan rapat untuk teman-teman semua untuk mengetahui bukan hanya satu atau dua orang yang mengetahui aturan yang kita terapkan, tetapi semua teman-teman guru, baik pendidik maupun tenaga pendidikan. Adakah Pak langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Pak, dalam mengambil sebuah keputusan? Langkah-langkah ataupun prosedur ya itu tidak terlepas dari aturan ataupun juknis yang ada dari dinas pendidikan. Ya, jadi kita mengambil ketegasan aturan itu sesuai dengan dasar, jadi kita tidak mengambil keputusan hanya dari kita sendiri, tapi ada rujukan atau dasar gitu kita melakukan keputusan tadi. Ada dasarnya, berarti Bapak langkah-langkahnya mengikuti juknis yang sudah ada gitu Pak ya. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus, terutama kasus dilema etika ini? Yang paling efektif? Yang paling efektif yaitu itu tadi ikuti aturan. Kemudian kita juga memberikan mungkin sedikit kebijakan pada teman-teman, karena jika aturan betul-betul diterapkan itu tadi, otomatis ada salah satu yang menjadi
beban untuk teman-teman yang lain. Di atas aturan ada kebijakan. Ada gitu, Pak, ya? kebijakan, tapi kebijakan itu harus dijalankan juga, tapi tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Kemudian hal apa yang selama ini Bapak selama menjadi pemimpin ini, apa yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan terutama pada kasus dilema etika? Ya, untuk mengambil keputusan yang menjadi tantangan yaitu yang di pihak lain itu kita berbentur dengan aturan, di pihak lain kita berbentur dengan berbenturan dengan Perasaan atau peraturan dengan perasaan, ya tidak tega gitu Pak ya, atau kasihan gitu Pak ya, pasti ada rasa seperti itu Pak ya. Baik, berarti tantangannya antara aturan dengan tadi ya, berarti dilema gitu ya, ada dilema. Kemudian apakah Bapak mempunyai sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah Pak? Misalkan ada masalah gitu Bapak, ada jadwalnya tertentu enggak untuk menyelesaikannya? Kalau jadwal tertentu tidak ada, tapi kalau ada permasalahan itu kita langsung panggil yang bersangkutan untuk berulangan. Tapi itu kita lihat tingkat permasalahannya bagaimana. Ya, kalau itu permasalahannya bisa kita selesaikan saja bersama dengan teman-teman, kita selesaikan di luar. Tapi kalau tingkat permasalahannya itu lebih berat, lebih rumit, itu lebih dalam ruangan. Mungkin ketemu sendiri berdua dengan yang bersangkutan seperti itu. Berarti ya. Bapak berarti ada kegiatan menyelesaikan langsung di tempat gitu Pak? Iya. Pernah gitu Pak ya? Iya. Oke, kemudian prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau yang di dalam ruangan atau menyelesaikan berdua permasalahannya, itu prosesnya melihat tadi tingkat keberatannya. Iya, tingkat keberatan. Kalau pun sebenarnya kita selesaikan di luar bersama teman-teman, arti tingkat keberatannya itu ringan, dan untuk menjaga perasaan teman-teman itu ataupun ketersinggungan dari yang bersangkutan itu tidak ada. Jadi karena teguran biasa seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan dilema etika? Bapak misalkan punya panutan, mungkin siapa idola Bapak gitu, ada tidak Pak? Oh iya, kalau yang terkait itu ada, mungkin ini sudah mantan kepala UPT, ya, untuk betul-betul penerapan aturan itu betul-betul dijalankan. Kemudian di sisi lain juga orangnya sangat bijak, ya, orangnya sangat bijak, kemudian tidak memberikan hal-hal yang negatif kepada bawahannya, dan itu merupakan jadi panutan saya seperti itu, yang membedakan yang aturan, kedisiplinan terkait permasalahan yang ada di sekolah. Yeah. Kalau misalkan orang yang membantu Pak, ada tidak? Kalau orang yang membantu ya itu tadi teman-teman di kelompok K3S, karena permasalahan di sekolah itu sebenarnya menjadi juga permasalahan di kelompok kerja kepala sekolah, saling memberikan masukan, saling mensupport seperti itu. Jadi teman-teman yang membantu ya itu yang teman-teman kepala sekolah
pengalaman itu ada 24 kepala sekolah SD. Jadi kita sharing bersama-sama, menyelesaikan bersama-sama. Kemudian tidak lupa juga biasanya dari UPT sebagai atasan kita di kecamatan. Berarti Bapak punya komunitas kepala sekolah gitu, kepala sekolah di kecamatan juga, ya. Dan Bapak juga tidak lupa ada PT gitu Pak ya, sebagai atasan Bapak gitu, untuk membantu menyelesaikan masalah, terutama kalau masalahnya mungkin berat Pak ya. Baik, mungkin dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, dari pertanyaan-pertanyaan saya juga tadi, adakah Pak pelajaran yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, pengalaman yang berharga terkait keputusan tadi, yaitu memberikan keputusan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila dibarengi dengan suatu kebijakan sedikit, itu akan menjadi hal yang berharga untuk teman-teman yang ada di sekolah, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, seperti itu. Itu adalah hal yang sangat berharga. Mungkin saja teman-teman itu tidak menyampaikan ucapan terima kasih langsung kepada kita, tetapi dalam hatinya itu sudah ucapan terima kasih itu sangat luar biasa. Jadi Bapak ada aturan, Bapak tetap teguh aturan dengan diselipi ada kebijakan yang tadi Pak ya, kebijakannya harus benar-benar kebijakan yang tidak melebihi batas sehingga membuat guru-guru Bapak, karyawan Bapak merasa nyaman gitu ya dalam bekerja. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Pengalaman-pengalaman Bapak tentunya akan membawa pelajaran baru buat saya dan buat rekan-rekan juga CGP semuanya. Jadi pengalaman kami nanti sangat bermanfaat buat kami. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan bisa ditularkan ke teman-teman yang lain jika sudah selesai kegiatan program berpegang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sebelumnya karena sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini ya Ibu ya. Ini sebagai salah satu tugas kami sebagai guru penggerak itu Ibu ya, untuk melakukan wawancara kepada pemimpin-pemimpin di sekolah di sekitar Bengawan sini. Nah, wawancara kita itu terkait dengan nilai kepemimpinan. Pasti Bu sebagai pemimpin di SD 05 ini ada nilai-nilai kepemimpinan yang sudah Ibu miliki gitu ya. Nanti kaitannya yang mau kami tanyakan ini berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral yang pernah terjadi di sekolah ini. Pasti pernah terjadi Bu ya? Pastinya ada. Iya, pasti pernah. Contohnya seperti namanya karakter guru kan berbeda-beda. Jadi di sini ada yang disiplin, ya kan? Guru ada yang kurang disiplin, ada juga yang sangat disiplin. Nah, kekurangannya biasanya itu selalu ada guru yang sering izin, tapi izinnya itu juga memang ada keperluan
kebutuhan juga ada juga yang alasan-alasan ada keperluan, tentunya seperti itu. Kemudian atas kekurangannya mungkin ada guru yang juga sering terlambat datang, tidak tepat waktunya pada jam bertugas mengajar di sini. Ada juga kalanya mungkin keterlambatan itu ada mungkin kendala-kendala yang lain, baik di jalan atau mungkin mau berangkat sekolah, tentunya kan pas ada tamu kebetulan di rumahnya seperti itu, atau kebetulan terlambat karena anaknya sakit, ngantar anaknya dulu sakit berobat, itu ada juga seperti itu. Baik, berarti memang di setiap sekolah itu ada banyak gitu ya Bu ya, masalahnya pastinya. itu pasti banyak Pasti. gitu ya. Baik, bisa saya garis bawahi tadi ada guru yang melakukan pelanggaran itu, tapi ada memang keperluannya gitu Bu ya. Ya, ada. Nah, berarti kan Ada juga yang tidak ada. oh, ada yang tidak ada. Mungkin juga ada alasan apa kepentingan, tapi karena terlalu sering izin mungkin juga buat alasan-alasan itu tentunya ada. Ya, itu berarti semuanya itu tadi masuk, ada yang tergolong ke dalam dilema etika, ada juga yang tergolong ke dalam bujukan moral ya Bu ya. Dilema etika di mana Ibu tadi misalkan ada guru yang melanggar peraturan tetapi memang benar ada keperluan lain yang mendesak yang mengharuskan. Contohnya juga ada yang memang betul-betul sakit, jadi sering izin karena berobat, operasi, apa dan sebagainya. Iya. Terus ini Bu, bagaimana selama ini Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang permasalahan-permasalahan Ibu itu yang merupakan dilema etika atau butuhkan moral itu seperti apa biasanya? Ya, kita tidak secara langsung, tentunya bisa kita panggil ke ruangan, apa kendalanya itu kok sering tidak masuk, itu apa. Nah, dia pastinya guru tersebut memberikan alasan-alasan. Pertama, kendalanya apa, seperti itu tentunya pasti dijelaskan. Ditelusuri dulu Bu ya, apa, mencari kebenarannya Ya, ini yang betul. seperti apa gitu ya. Betul atau tidak seperti itu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama benar nih, misalkan kayak tadi tidak Sakit. masuk ya Tidak masuk karena sakit. sama-sama benar, ada dua keputusan yang Ibu membuat bingung gitu. Nah, kalau memang itu betul-betul guru itu sakit, mau diapa ya, jadi itu yang penting ada surat izin betul-betul memang dari dokter, dari rumah sakit di mana gitu. Ada sampai hampir 2 bulan kemarin ada seperti itu, tapi memang nyata-nyata sakit seperti itu. Kalau yang alasan-alasan izin misalnya ini itu kita panggil, memang kenapa kok seperti itu, kalau tidak sakit jangan bilang sakit, izinnya sakit ternyata tidak sakit, itu ada juga. Tapi ini saya beri peringatan ini sekali, tapi jangan diulang lagi seperti itu. Akhirnya ya tidak diulang kembali. Itu ada perubahan ya Ibu ya. Kemudian namanya guru banyak kan, iya, macam-macam banyak. karakternya. Berapa jumlahnya Banyak ya di sini? semua sama pendiknya kan 32. Kurang lebih sama. Iya, sama 13. Pasang 13 berapa? 32 juga. Sini sama pendiknya 32. 19 rombel kami. Pasti mengambil keputusannya ribet gitu ya. Itu. Karakternya berbeda-beda, masing-masing guru berbeda. Jadi dalam mengatasi masalah tadi yang ribet, gurunya banyak, biasanya Ibu langkah-langkahnya seperti apa Bu kalau ada permasalahan gitu? Ibu mengambil keputusannya itu seperti apa? Langkah-langkahnya untuk Atau prosedurnya yaitu tadi dengan cara melalui kita panggil tahap-tahap, bisa pemanggilan tahap 1, pemanggilan kok belum berubah tahap 2 begitu dan seterusnya. Kemudian ada juga namanya kan banyak ya, itu bisa juga supaya seperti itu kayak tenaga kebersihan kok seperti ini kan, semua bisa melihat, semua dewan guru
warga sekolah kan bisa melihat nampak langsung. Nah ini dalam rapat itu kita kadang-kadang kita sampaikan langsung, juga bisa melalui kita panggil di ruangan tersendiri. Oh, berarti ada dipanggil, ada juga Ya, dirapatkan dirapatkan rapat sekalian rapat yang lain, bukan hanya khusus rapat mengenai kebersihan, apalagi dalam SD 05 ini ya berusaha ikut Adiwiyata tingkat nasional. Keren. Jadi itu pembiasaan terutama itu pembiasaan terutama masalah sampah. Nah ini sudah mulai berkurang sih dibanding dengan yang bulan-bulan lalu. Sudah mulai ada kesadarannya gitu ya Bu Iya, ya. ada bedanya. Baik, menurut Ibu hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif untuk mengambil keputusan dalam kalau Ibu mengalami kasus dilema etika? Yang paling efektif yang mana? Yang efektifnya mengenai pembelajaran apa mengenai apa ya? Sekarang Ibu Itu kalau permasalahan yang pernah terjadi. permasalahan masalah pembelajaran kan kepala sekolah itu tentunya dalam penilaian mengambil kebijakan penilaian itu ada pada supervisi. Iya. Nah di dalam supervisi itu ada juga yang misalnya kita tentukan supervisi itu dalam 1 tahun kan 2 semester. Itu pun semester 1 contohnya itu juga belum full semua kita nilai karena itu tadi belum lengkap untuk perangkat pembelajaran. Nah ini yang kita selalu kita beri masukan-masukan, arahan-arahan nanti di semester 2 harus sudah semua lengkap ya, perangkat pembelajaran sehingga kita bisa supervisi dahulu, kita dahulukan untuk semester 2 ini yang kemarin belum kita supervisi. Jadi bisa supervisi masalah perangkat pembelajarannya, bisa materinya ya, itu kita supervisi 2 kali. Itu berarti untuk mengatasi permasalahan tentang pembelajaran. Gitu ya, Bu, ya. Dengan Ibu melakukan supervisi yang dilakukan 1 tahun 2 kali. Baik. Kemudian hal apa ini Bu yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Misalkan Ibu harus ada permasalahan, Ibu mengambil keputusan apa? Keputusan? Iya. Kita yang menjadi tantangannya. Menjadi tantangannya ya itu. Kalau saya untuk keputusan kalau bagi saya sendiri ya kita perlambat nanti untuk bisa pembuatan kenaikan pangkat bagi yang PNS. Tapi kalau yang honor, PK2D itu kan bisa kita kasih kesempatan untuk perbaiki yang ada kekurangannya. Apa yang menjadi kekurangannya harus dilengkapi. Apabila nantinya tidak bisa melengkapi pada waktunya sesuai yang sudah ditentukan oleh kepala sekolah, ya mau tidak mau saya memberi tindakan lebih lagi yang supaya kita peringatkan sampai 3 kali kalau tidak membuat, tidak melengkapi gimana kita panggil lagi Bu, masih mau niatnya masih menjadi guru atau tidak. Kalau tidak silahkan. Jadi tantangannya ada kalau masih mau ya ayo kita bangun, kita perbaiki apa kekurangannya sebagai seorang guru. Jadi tantangannya itu dalam perbaikan Bu ya. Dalam perbaikan Ibu melakukan supervisi, kemudian arahnya nanti ke PKG tadi ya. PKG guru. Terus apa satunya SKP. Berarti kalau guru yang banyak ngelanggar nih PKG-nya gimana itu Bu? Ya kurang berarti ini. Nggak tahu ya dikurangin lah sesuai dengan juknis yang ada kan ada di PK itu. Kan itu sekarang PK itu yang melalui 360 derajat itu kan yang menilai bukan hanya kepala sekolah toh. Iya. Itu bisa teman sejawat, orang tua murid dan siswa,
Jadi di situ kita gabungkan nilainya, kalau bisa ya terbaik, tapi kalau tidak terbaik, tidak sesuai dengan penilaiannya ya otomatis kan kurang baik. Iya. Paling enggak kalau apalagi yang PNS minimal harus yang baik. Iya. Kemudian apakah Ibu Katmiatun ini mempunyai sebuah tata kelola atau jadwal tertentu kalau ada kasus gitu, ada permasalahan, ada jadwalnya? Kita catatkan, ada buku catatan kan, maksudnya tanggal sekian misalnya, tanggal sekian ada kita manggil, pemanggilan pertama, pemanggilan kedua gitu. Berarti kalau ada permasalahan dicatat dulu ya, didokumentasi, hari ini ada permasalahan ini, kemudian nanti dijadwalkan ada pemanggilan 1, pemanggilan kedua, dan berarti kalau sudah ada perubahan tidak perlu ada pemanggilan berikutnya. Ini saya mau tanya lagi, kalau menyelesaikan pada saat itu juga pernah tidak itu? Misalkan tidak pernah langsung selesai gitu, itu tidak. Pastinya memberikan waktu berapa, 1 minggu kah, baru kita makan kembali, sudah siapkah, sudah pernah siapkah gitu. Kalau tentang permasalahan Bu, permasalahan misalkan tentang disiplin tadi, gurunya yang Ibu, misalnya ada gurunya Ibu kurang disiplin, kemudian diingatkan, bisa enggak? Ada yang bisa kadang-kadang kita lewat rapat kita jelaskan semua, tetapi pasti ada aja, tapi enggak separah gitu. Jadi tidak ada yang dianukan langsung gitu, Bu? Tidak ada, nggak boleh Bu. Iya, langsung nunjuk orangnya yang melakukan, tidak boleh itu Bu, aturannya. iya. Pasti kita panggil tersendiri, kalau saya nggak pernah langsung. Berarti Ibu ada prosedurnya gitu yang dilakukan ya? Berarti prosedurnya yang biasa Ibu lakukan seperti apa Bu? Maksudnya prosedur Ya langkah-langkahnya, misalkan kayak ada guru tadi melakukan pelanggaran, kurang disiplin, berarti ya, kalau kurang disiplin tuh setiap rapat tuh pasti kita sampaikan masalah kedisiplinan waktu loh, kedisiplinan waktu, pokoknya melanggar waktu datang, waktu pulang. berarti prosedurnya dilakukan. Karena di sini kebanyakan ya tepat waktu datang, saat waktu. Ada sih kadang-kadang kan ya, pasti tadi ada kendala yang tidak terjadwal, tiba-tiba mau berangkat sudah tepat waktunya, sakit perut, itu saya sendiri alami, sakit perut, terus sudah mau berangkat ada kepentingan, ada tamu gitu, ada keperluan apa gitu, seperti itu. Itu contoh-contoh dilema itu. Mungkin adakah seseorang atau faktor yang selama ini bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan kalau ada permasalahan? Ada, kami di sini kan punya wakil ya, termasuk juga guru senior, seperti itu kita bukan gimana ya solusinya. Saya tidak punya pemikiran atau apa ya untuk maju itu sendiri, tidak. Pastinya ada beberapa guru yang senior kita ajak rebutan, atau kita punya wakil. Tapi kan kalau wakil itu kan di sekolah tidak di SK-kan dari dinas, tidak ada, cuma wakil kita pilih di sini. Jadi itu yang kita ajak rembukan, musyawarah. Ada jalan musyawarah sama diskusi gitu. Itu baiknya kayak apa? Di samping itu di sekolah sini ada kendala-kendala tuh dari luar, contohnya dari masyarakat luar itu kadang-kadang ya bukan masyarakat sih, kemarin tuh karena ada komite, termasuk komite di sini ada permasalahan, akhirnya gimana ya jalan keluarnya seperti supaya tidak terjadi seperti ini. Akhirnya salah langkah ya dengan sendiri. Kalau tokoh yang lain ada nggak Bu? Misalkan jadi pandangan Ibu, jadi panutan Ibu? Tokoh di sini, maksudnya tokoh di luar sekolah? Iya, di luar sekolah. Kami selama ini cuma komite kelas gitu aja. Komite umum membawai komite kelas gitu aja. Nggak kayak
UPT gitu. Oh UPT, ya sekarang nggak ada UPT. Kalau dulu-dulu ya sering kita minta pendapat, tentunya pastilah. Malah ada masalah-masalah kita sampai ke dinas ya sama UPT. Kan memang prosedurnya seperti itu. Kita sampai mediasi di dinas permasalahan ada tenaga berhenti, tiba-tiba berhenti dengan alasan apa, tidak mengaku seperti itu, apa alasannya sebenarnya. Nah itu kita sampai seperti itu. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu tadi dalam mengambil keputusan? Pembelajaran itu, pengalaman. Iya, dari pengalaman saya, ya, apa? Yang pembelajaran saya dari pengalaman Ibu dalam mengatasi permasalahan. Oh, baiknya ini yang terbaik gitu. Pembelajaran yang baik buat Ibu ke depannya untuk lebih baik lagi. Ya kalau menurut saya ya pengalaman saya itu ya karena kejadian-kejadian, tanpa adanya kejadian-kejadian seperti itu saya kan pastinya nggak bisa berpikir apa ya secara gamblangnya itu ya, sehingga kita dari pengalaman karena ada masalah. Tanpa adanya masalah-masalah di sekolah tentunya kita tidak berpengalaman. Kalau menurut saya seperti itu, akhirnya kita kan berpikir lah, oh ini sebaiknya seperti ini, oh ini sebaiknya saya itu harus kontraksi diri seperti ini, oh seharusnya ini jalurnya kemana ya kalau permasalahannya, oh iya ke UPT. Nah UPT itu seharusnya nggak tergesa-gesa juga, saya seharusnya nggak tergesa-gesa juga, harusnya melalui UPT dulu. UPT seharusnya dicari dulu. Nah kemarin permasalahan itu sampai ke dinas, kayak gitu, guru, misalnya ada permasalahan guru, ya ini contohnya yang tidak aktif, enggak saya langsung kita laporkan ke dinas gitu, kan bukan jalurnya. Tentunya kalau masih ada UPT ya kita ke UPT dulu, seperti itu. Jadi kami dapat pengalaman karena dari itu. Jadi nanti kalau ada permasalahan guru contohnya, kita kan dulu kita musyawarahkan dulu dengan senior itu tadi, kembali lagi dengan senior atau wakil saya yang di sini saya tunjuk sebagai wakil saya. Karena sekolah besar itu tanpa ada wakilnya ya nggak bisa. Karena nggak satu orang yang kita hadapi, terus macam-macam karakter gurunya. Berarti kalau saya ambil kesimpulan, pembelajaran yang Ibu ambil nih, dari masalah itu justru kita bisa belajar. Iya, bisa belajar Dan dari pikir ke depannya kembali, memperbaiki diri kembali ke depannya gitu. Ya, supaya ke depannya bisa lebih baik lagi. Iya, lebih baik lagi. Dan dalam mengatasi masalah itu Ibu selalu mengutamakan musyawarah bersama wakil kepala sekolah dan guru-guru senior tadi. Baik. Mungkin itu Ibu yang kami tanyakan, kami wawancara Ibu. Terima kasih atas waktunya. Pengalaman Ibu juga memberikan pengalaman baru bagi kami, buat pembelajaran juga bagi kami untuk kedepannya. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu atas waktunya, atas pengalamannya berbagi kepada kami. Terima kasih ya Ibu Katia. Sama-sama, mudah-mudahan dengan kegiatan Ibu ya sebagai ibu guru kelas berapa sekarang? Saya kelas 5. Nah, kelas 5. Mudah-mudahan dalam kegiatan mengikuti guru bergerak ya. Nah, mudah-mudahan lancar dan mendapatkan ilmu yang beramanah untuk anak didik kita semua, sehingga berguna bagi nusa dan bangsa anak kita semua. Terima kasih ya Ibu Katia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bunda telah meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara yang akan saya lakukan.
Tapi Bunda bersedia ya untuk diwawancara ya Bunda ya? Insya Allah bersedia. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Di sekolah Bunda ini pasti banyak terjadi dong kayak permasalahan-permasalahan yang muncul gitu Bunda ya. Setiap sekolah kan biasanya banyak itu muncul permasalahan-permasalahan. Iya. Tentunya pastinya ada ya di sekolah Bunda pasti ada masalah. Iya. Sama di sekolah kami pun juga ada. Nah ini yang ingin kami tanyakan, bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus masalah-masalah yang pernah terjadi itu merupakan dilema etika atau yang menunjukkan moral. Itu seperti apa? Itu yang tertuju untuk guru-guru ya? Bisa Atau untuk siswa? Bisa untuk siswa, bisa untuk guru. Kalau untuk guru biasa kami mengacu pada peraturan yang ada di sekolah. Apakah sesuai dengan apa yang sudah kita putuskan bersama atau tidak? Terus untuk siswa biasanya kalau melampaui batas kemampuan kami di sekolah, kami berkomunikasi langsung dengan orang tua siswa. Berarti selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda ini, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar nih Bunda. Yang misalkan Bunda mau ngambil keputusan, ada permasalahan ini, mau ngambil keputusan A benar juga, sementara keputusan B juga benar. Itu seperti apa Bunda dalam menyikapinya? Untuk itu kami musyawarahkan bersama dan kita ambil keputusan mana yang lebih dominan atau yang lebih besar. Seperti itu. Yang lebih besar dampak baiknya gitu ya Bunda ya. Oke, berarti kira-kira ada langkah-langkah atau prosedurnya tidak Bunda yang selama ini Bunda lakukan? Prosedurnya misalkan menentukan, oh ini yang lebih berat ternyata yang B misalkan, itu ada langkah-langkahnya tidak? Kita menilai kembali apakah keputusan kita ambil itu dampaknya ke depannya akan lebih baik atau tidak. Berarti ada juga langkah Mencoba dulu pakai cara yang ini lebih baik atau tidak. Jadi kita coba lagi langkah berikutnya. Berarti ada langkah refleksi juga Bunda ya. Selain itu Bunda mungkin ada lagi musyawarah terus refleksi, ada lagi tidak? Sepertinya itu aja sih. Oh itu aja ya. Oke, tidak. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Bunda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus, terutama kasus dilema etika yang tadi ini, yang A benar, yang B benar, yang paling efektif menurut Bunda selama ini yang lakukan yang mana? Berkomunikasi langsung. Berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Baik, kemudian hal apa yang selama ini menjadi tantangan Bunda dalam mengambil keputusan pada permasalahan-permasalahan yang ada, terutama yang kasus dilema etika tadi, yang benar sama benar tadi, tantangannya apa? Terkadang di antara kebenaran dan rasa tidak enak sebenarnya harus diluruskan, tapi karena rasa tidak enak itu tadi kadang jadi dilema. Jadi bingung gitu ya, antara peraturan dan dengan rasa tidak enak karena kita sama-sama orang dewasa. Iya, sama-sama. Jadi itu tantangannya Bunda ya. Kemudian apakah Bunda mempunyai tata kala atau jadwal misalkan untuk menyelesaikan kasus, terutama kasus dilema etika ini? Ada jadwal tertentu apa tidak? Biasanya secara berjalannya waktu kita akan bisa menilai dari teman-teman tadi. Berarti kalau ada masalah, berarti Bunda bisa langsung selesaikan di tempat atau nanti dijadwalkan ada penyelesaiannya, mungkin Bunda panggil yang bersangkutan atau gimana? Itu tadi melalui WA. Ada WA. Ya, kalau tidak efektif kami panggil langsung. Jadi kalau di WA itu diberitahukan ditegur halus mungkin ya, secara halus. Kalau tidak mempan biasa dipanggil langsung secara pribadi. Berarti prosedur yang Bunda lakukan tadi
pertama menegur secara secara halus lewat melalui WA. kemudian kalau tidak efektif melakukan pemanggilan langsung. Baik, kemudian kira-kira Bunda punya tidak seseorang gitu yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam mengambil keputusan dalam masalah-masalah yang etika itu? Tentunya ada guru senior, Guru ya, senior. dianggap sesepuh juga, kan kita ajak berkomunikasi bagaimana baiknya untuk mengatasi kasus yang ada. Guru senior berarti untuk tempat berdiskusi juga, Ya. sharing-sharing gitu Ya. Bunda ya. Ya, baik, berarti seseorang yang membantu Bunda selama ini ada guru senior di sekolah ini ya Bunda ya. Ya. Untuk tempat sharing dan tempat berbagi, berdiskusi, Iya. menyelesaikan permasalahan. Baik, ini sudah sampai di ujung ini Bunda. Dari semua yang sudah Bunda sampaikan tadi, yang pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, kira-kira ada tidak pembelajaran yang bisa Bunda petik dari pengalaman Bunda selama ini mengambil keputusan dalam permasalahan di sekolah ini? Sebagai pengambil keputusan, tentunya saya harus lebih mendalami karakter masing-masing guru supaya lebih mudah mengidentifikasi untuk kasus-kasus yang ada. Jadi dari pengalaman adanya permasalahan di sekolah ini menambah pemahaman Bunda terhadap karakter Betul. masing-masing guru ya Bunda. Jadi untuk kedepannya lebih enak lagi Ya. untuk menyelesaikan jika terjadi Ya. permasalahan lagi. Baik, memang kadang dari pengalaman itu kita bisa belajar Ya. gitu ya Bunda. Baik, pertanyaannya sudah selesai Bunda. Terima kasih atas waktunya. Bunda sudah meluangkan waktu, sudah bersedia untuk saya wawancarai. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat. Tentu kalau pengalaman Bunda nanti bermanfaat sekali buat saya. Sama-sama saling belajar. Iya, saling sharing kita Bunda ya. Jadi pengalaman Bunda jadi pembelajaran juga buat saya nanti ke depan untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti seseorang yang membantu Bunda selama ini ada guru senior di sekolah ini ya Bunda ya. Ya. Untuk tempat sharing dan tempat berbagi, berdiskusi, Iya. menyelesaikan permasalahan. Baik, ini sudah sampai di ujung ini Bunda. Dari semua yang sudah Bunda sampaikan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, kira-kira ada tidak pembelajaran yang bisa Bunda petik dari pengalaman Bunda selama ini mengambil keputusan dalam permasalahan di sekolah ini? Sebagai pengambil keputusan, tentunya saya harus lebih mendalami karakter masing-masing guru supaya lebih mudah mengidentifikasi untuk kasus-kasus yang ada. Jadi dari pengalaman adanya permasalahan di sekolah ini menambah pemahaman Bunda terhadap karakter Betul. masing-masing guru ya Bunda. Jadi untuk kedepannya lebih enak lagi Ya. untuk menyelesaikan jika terjadi Ya. permasalahan lagi. Baik, memang kadang dari pengalaman itu kita bisa belajar Ya. gitu ya Bunda. Baik, pertanyaannya sudah selesai Bunda. Terima kasih atas waktunya. Bunda sudah meluangkan waktu, sudah bersedia untuk saya wawancarai. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat. Tentu kalau pengalaman Bunda nanti bermanfaat sekali buat saya. Sama-sama saling belajar. Iya, saling sharing kita Bunda ya. Jadi pengalaman Bunda jadi pembelajaran juga buat saya nanti ke depan untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti seseorang yang membantu Bunda selama ini ada guru senior di sekolah ini ya Bunda ya. Ya. Untuk tempat sharing dan tempat berbagi, berdiskusi, Iya. menyelesaikan permasalahan. Baik, ini sudah sampai di ujung ini Bunda. Dari semua yang sudah Bunda sampaikan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang saya
ajukan. Kira-kira ada tidak pembelajaran yang bisa Bunda petik dari pengalaman Bunda selama ini mengambil keputusan dalam permasalahan di sekolah ini? Sebagai pengambil putusan tentunya saya harus lebih mendalami karakter masing-masing guru supaya lebih mudah mengidentifikasi untuk kasus-kasus yang ada. Jadi dari pengalaman adanya permasalahan di sekolah ini menambah pemahaman Bunda terhadap karakter Betul. masing-masing guru ya. Jadi untuk kedepannya lebih enak lagi Ya. untuk menyelesaikan jika terjadi Ya. permasalahan lagi. Baik, memang kadang dari pengalaman itu kita bisa belajar Ya. gitu ya Bunda. Baik, pertanyaannya sudah selesai Bunda. Terima kasih atas waktunya. Bunda sudah meluangkan waktu, sudah bersedia untuk saya wawancarai. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat. Tentu kalau pengalaman Bunda nanti bermanfaat sekali buat saya. Sama-sama saling belajar. Iya, saling sharing kita Bunda ya.